wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya, di mana ke minggu sebelumnya kita sudah sepakat melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, awalnya kita berdoa dulu ya, semoga kegiatan kita yang lancar dari awal sampai akhir. Nah, mungkin ada yang memimpin doa. Baik, silakan kepada ini. Baik, sebelum kita kegiatan, apa baiknya kembali berdoa. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa tadi lancar kegiatan kita dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya kan kakak belum kenal nih sama adik-adik sebelumnya. Kalau kabarnya kita kenalan ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka baik kita kenalan ya. Oke. Nah, kita kenalan dari mana dulu nih, dari sebelah kanan atau sebelah kiri dulu? Oke, karena dua dari adik ini. Baik, perkenalkan nama saya Oke, Bagi ya. Lanjut. Nama saya Oke, Yanto ya. Lanjut. Nama saya Wati. Oke, Wati. Lanjut. Nama saya Aja. Oke, Aca. Lanjut. Baik, pakai misal Ali Siregar. Oke, Alia. Lanjut. Perkenalkan nama saya Sofia. Oke, Yanti. Lanjut. Perkenalkan nama saya Wati Aisyah. Oke. Nah, kan kakak belum kenalan nih. Kenalkan nama kakak, bisa Ramadan kita, biasa dipanggil bisa. Kakak berkuliah di Universitas Saka dengan jurusan program studi bimbingan dan konseling. Nah, untuk kita saling akrab dan keakraban kita terjalan, kakak ada cara perkenalan baru supaya adik-adik nanti mengenal nih nama-nama anggota kawannya atau yang lainnya ya. Dimana dimulai dari kakak dulu, kakak menyebutkan nama kakak dan juga hobinya, lalu dilanjutkan dengan adik Waldi. Nah, nanti Waldi menyebutkan dulu pertama itu nama kakak dan juga hobinya, baru nanti Waldi menyebutkan namanya dan hobinya, dan juga seterusnya sampai akhir nanti. Oke? Baik, perkenalkan nama kakak Anissa, hobi kakak memasak. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya. Kakak dulu baru hobinya nanti. Oke. Nah, jadi perkenalkan nama kakak Anissa, hobi memasak, baru hobi. Perkenalkan nama saya Robi. Ya, berarti nanti kalau hobinya mulai dari pertama nama kakak dulu, sebutkan nama kakaknya, juga hobinya, baru nanti nama hobi. Oke, paham? Oke, perkenalkan ulang lagi ya. Perkenalkan nama kakak Anissa, hobi kakak memasak. Good. Perkenalkan nama kakak Anissa, hobi kakak baca, dan nama saya Robi, saya baca. Oke, hobi membaca. Good. Baik, mereka bisa memasak dan hobi membaca. Dan saya yang hobinya mancing. Good. Baik, bisa juga memasak, hobinya membaca, Yanto hobinya memancing, Wadi hobinya menulis. Lanjut. Dari sini itu ada Yanto hobinya memancing, dari sebelah saya ini ada Wati yang hobinya menulis, dan sendiri Aca, dari saya menulis. Oke, lanjut. Baik, kalau itu kakak namanya Anissa, hobinya memasak, dan itu hobinya membaca, dan istri yang itu hobinya memancing. Kakak hobinya namanya Wati, hobinya menulis. Aca hobinya tiduran, dan saya Adi hobinya kapal laut. Kapal laut ya. Oke, lanjut. Kak Anissa hobinya memasak, Wati hobinya membaca, Yanto hobinya memancing, Wati hobinya menulis, Aca hobinya tidur, Ali hobinya kapal laut. Kenalkan saya Sofia, hobi membaca. Lanjut, nama kakak Anissa hobi membaca, memasak, Wati hobi membaca,
Yanto hobi memancing, Melewati hobi menulis, Aca hobi gambar, Ali hobi kapal laut, Saudia hobi membaca, nama saya Lelika hobi memasak. Sama dengan kakak ya. Nah, coba katanya nih, Yanto ini tadi namanya siapa dan hobinya apa? Sakia hobinya membaca. Oke, betul ya Sedia? Oke, untuk Wendy, itu tadi siapa namanya? Oke, mungkin udah mulai akrab ya. Nah, kita lanjut dengan kegiatan kita yaitu konseling kelompok. Nah, pertama-tama aku mau bertanya nih, ada nggak dari adik-adik yang udah mengenal konseling kelompok? Belum. Belum. Berarti kalau belum pernah, berarti belum pernah melakukan konseling kelompok ya? Belum. Kakak jelaskan sedikit, konseling kelompok itu adalah di mana kegiatan dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 2 sampai 15 orang atau juga bisa kita lakukan seperti yang dilakukan berkelompok ini diisi dengan beberapa orang. Nanti di mana itu kita membahas suatu masalah yang urgent atau masalah yang dihadapi dari anggota kelompok kita supaya nanti masalahnya bisa terentaskan. Juga dalam konseling kelompok ini nanti masalah yang kita bahas atau ada masalah dari anggota itu yang kita bahas itu tidak akan kita sebarluaskan atau kita bawa keluar, itu cukup sampai di sini saja. Dan juga nanti diharapkan kepada adik untuk terbuka dalam menyampaikan pendapatnya dan juga menyampaikan solusi mungkin untuk teman yang sedang mengalami masalah itu. Nah, mungkin dari yang itu akan sampaikan, adik-adik udah paham apa itu konseling kelompok? Oke, boleh kakak tanya kepada Ali, apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok itu layanan yang diberikan oleh masalah pendidikan kepada ini dari 2 sampai 8 orang. Oke, itu dari Ali ya. Mungkin dari Aca, gimana Aca? Kebantuan dari konselor yang dilakukan secara berkelompok seperti kita hari ini yang beranggotakan 2 sampai 15 orang untuk menghadapi kondisi dari masalah yang ada. Oke, bagus ya. Nah, betul yang dikatakan oleh Ali dan Aca tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Nah, siap untuk ada yang mengikuti kegiatan ini? Oke. Nah, pertama-tama kakak akan bertanya kepada adik satu-satu untuk apa sih yang mengganggu pikiran adik-adik saat ini atau ada nggak yang menjaga di hati adik-adik? Mungkin dari Falbi, ada Falbi? Tidak ada ya? Atau yang mengganggu sehari-hari Falbi mungkin ada? Apa tuh? Kurang percaya diri ya? Oke, dilanjutkan dengan Yanto. Mungkin ada yang mengganggu akhir-akhir ini Yanto? Itu saya itu susah bangun Susah bangun pagi ya? Oke, dilanjutkan kepada Wati. Masalah saya juga keuangan. Mengatur keuangan. Oke, dilanjutkan dengan Aca. Yang membuat kami Masalah hubungan ya? Oke. Kalau boleh tahu hubungan sama siapa aja? sama saya bilang pacar. Oke. Nah, lanjut kepada Ali. Yang mengganggu Ali sekarang ini kayaknya hutang. Hutang ya Ali. Oke. Nah, dilanjutkan kepada Setia. Itu perasaan hati aku sendiri. Oke. Lanjutkan kepada Ali. Itu Kak susah dalam manajemen waktu dalam bagian sama Oke, itu susah menghadapinya ya. Nah, dari masalah yang sudah disampaikan adik-adik nih, menurut adik-adik mana nih masalah yang paling urgent menurut adik-adik? aja masalah aja sih Kak, karena zaman sekarang ini nggak ada sendiri kan hal yang Oke, itu menurut Aca ya masalah yang paling urgent. Mungkin yang lain, masalah yang lain ada? Masalah Ali kita. Ali dengan hutang Ali ya. Soalnya bukan dia aja yang terima
orang kayaknya punya hutang. Masalah hutang ya. Nah mungkin cuma dua itu aja yang akan dibahas. Nah kita akan mungkin dua yang akan ada masalahnya nih. Mungkin kita akan voting ya masalah siapa yang akan dibahas. Nah yang pertama itu masalah dari Aca. Jadi masalah hubungan ya Aca. Iya Kak. Oke. Kalau masalah hubungan, nah siapa yang nih? Kita mau bahas masalah Aca nih. Siapa yang setuju? Yang boleh angkat tangannya. Oke. Mungkin lebih banyak ya masalah untuk dibahas masalah Aca. Nah, kita akan membahas masalah yang dihadapi Aca. Nah, Ibu, kakak mau bertanya nih sebelumnya. Kan Aca bilang nih kalau masalah Aca dengan hubungan bagaimana Aca? Aca punya teman lebih, kalau dibilang lebih dari teman Kak. Dan hubungan itu tuh udah terjalin kurang lebih sekitar 6 bulanan ini Kak. Dan ini apa harus mengekspresikan dari kesini apa sih? Nah, kan Aca udah bilang nih kalau seandainya bisa ya mengekspresikan hubungannya karena hubungannya itu udah jelas atau belum jelas saja? Belum ya. Mungkin jadi masalah ya bagi Aca. Ini gimana tanggapan adik-adik terhadap masalah Aca atau yang udah Aca sampaikan nih masalahnya? Oh ya mungkin dari Yanto. Mungkin saya izin menanya kepada Aca, kenapa Aca tidak memberikan kepastian dari Aca? Ya mungkin pertanyaan dari Yanto mungkin bisa Aca jawab. Oke, izin aku jawab pertanyaan dari Yanto. Kalau dibilang menanyakan kejelasan hubungan, Aca pernah sekali ngode untuk menanyakan soal kejelasan hubungan. Tapi jawaban yang Aca dapat tuh di luar ekspektasi. Maksudnya di luar ekspektasi, dia tuh langsung aja nikah. Ya Aca kaget banget Aca jadinya. Oke. Nah kan Aca kaget nih kalau tiba-tiba ada nikah. Jadi permasalahan dari hubungan Aca itu sebenarnya apa Aca? Sebenarnya begini, kan bilang ini masih belum jelas Kak. Tapi Aca merasa Kak sama Aca menjalin hubungan ini kan Kak kayak kalau dia melakukan sesuatu yang Aca nggak suka, Aca marah. Dan itu pun sebaliknya Kak, dia ngelakuin apa yang Aca ngelakuin apa yang dia nggak suka, dia marah ke Aca. Bahkan marah itu lebih orang pacaran gitu Kak. Jadi itu kadang kayak buat Aca sampai Aca nangis, tapi di balik tangis Aca itu Aca nanya, kenapa ya aku nangis? Kalau kan gak ada apa-apa gitu kan. Nah kan Aca sebenarnya seperti itu. Nah, gimana tanggapan dengan orang hubungan dalam hubungan Aca itu? Orang yang hubungan Aca itu ya nanggapnya kayak apa sih Kak sebenarnya kayak Aca ya. Cuman dia tuh nggak se-ekspresif Aca gitu. Aca orangnya kalau lebih ekspresif ya apa namanya mengungkapkan itu tuh nggak dari dianya dia lebih kayak kalau bahasa sekarang ya lumayan itu. Nah, berarti Aca udah bilang nih kayak mana hubungan Aca sama orang itu. Berarti jadi permasalahan yang Aca alami akhir-akhir ini dengan orang itu tuh apa spesifiknya Aca? Spesifiknya berantem kalau yang orang pacaran. Oh gitu ya. Nah gimana tanggapan adik-adik terhadap masalah yang dikasih tahu dari Aca tadi? Nah, mungkin dari Ali? Ali di sini sedikit bertanya kepada Aca. Jadi kan Aca mengatakan dibilang pacaran hanya teman, dibilang temenan lebih kan. Mungkin itu lebih masuk kepada HTS sih. Dan Ali juga bertanya apakah itu ada HTS Aca itu, dan Abi mungkin menyarankan sih untuk lebih ke ta'aruf kepada Aca. Mungkin sekian. Jadi itu yang disampaikan dari Ali. Jadi gimana tanggapan Aca? Terima kasih sebelumnya hari. Jadi ada yang masuk ke HTS. Aca juga sependapat sebenarnya dengan Ali kalau hubungan Aca itu masuk ke HTS. Ya yang biasa orang kenal itu hubungan terus ya Kak ya. Terus tadi yang lainnya HTS Aca ya berapa? Kalau untuk HTS Aca yang benar-benar Aca
rutin untuk komunikasi itu hanya satu, hanya dia aja karena dia tuh ya gimana ya, materi Aca tuh emang benar-benar kayak Aca tuh spesial di dia. Nah, kan Aca bilang nih kalau Aca spesial nih dalam hidupnya. Cuma dari masalah yang Aca hadapi dengan hubungan itu gimana tanggapan dari Aca terhadap masalah yang Aca alami itu? Pas Aca kan kalau dia tuh kan spesial di Aca tapi di satu sisi Aca tuh punya kayak kalau memang aku spesial, kalau memang kalau dia emang benar serius kan mungkin kan dia nggak punya hubungan kayak gini bahkan sampai buat Aca nangis ini kalau nggak ada hubungan apa-apa gitu dan bodohnya Aca nangis gitu. Nah, gimana sih tanggapan adik-adik terhadap yang Aca rasakan ini? Mungkin dari Sofia? Mereka ingin menanggapi baik, di sini izin bertanya kepada Aca, dalam hubungan ini kan tidak ada kejelasan kepastian. Apakah Aca tidak takut akan ditinggalkan karena tidak ada hubungan ini akan sangat kurang bagi dia untuk meninggalkan Aca? Dan Aca juga bilang Aca sedang dibuat menangis kan. Mungkin dari yang dia tangkap ya, pastinya di sini Aca lebih banyak nangisnya dibandingkan senangnya ya. Jadi mungkin bagaimana pendapat Aca ke depannya? Terus ya dari dia mungkin Aca bisa tambahkan. Kalau dari Aca tadi dia kan bilang kayak mudah ya untuk meninggalkan kayak merasa kalau dia meninggalkan. Walaupun Aca tuh sebenarnya Aca tuh sedikit tuh kadang-kadang Aca sedikit tuh kayak Aca jauh dari orang tua gitu, tapi masih ada orang yang ingin Aca gitu. Tapi di balik itu tuh Aca punya prinsip ini sih kayak kalau dia ninggalin aku atau dia jadinya sama orang lain ya udah gitu, tinggal menunggu damai aja. Datang mengenai kita kebenaran itu kalau apa itu udah. Mungkin dari apa yang saya bilang itu mungkin tanggapan Aca ya dari apa yang bilang. Mungkin dari tanggapan adik-adik yang lain ada masalah Aca, gimana ke depannya mungkin sarannya untuk Aca dan Kobi? Berusaha untuk mencari yang lain mungkin baru Itu bagus ya saran dari Kobi Aca. Mungkin tanggapan Aca dari saran dari Kobi? Dengan Kobi dan bersama Aca, mungkin kedepannya Aca kayak akan mengurangi intens komunikasi dengan dia dan mungkin akan melakukan hal baru seperti Kobi menghubungi Aca gitu kan ya. Dia bilang Kobi aja tidur ya, mungkin Aca lebih banyak lagi tidur ke depannya dan tidak memperdulikan sekitar apa lagi sama dia ya. Aca balas seperti Aca. Ya, bagus ya. Mungkin itu saran dari teman-teman Mbak Aca ya. Mungkin nanti saran yang diberikan oleh teman-teman itu bisa diterapkan sehingga nanti Aca nggak sedih-sedih lagi terhadap hubungan Aca. Mungkin Aca bisa nanti berpikir kalau bagus nggak hubungan ini ke depannya kalau dilanjutkan. Kalau tidak bagus menurut Aca, mungkin Aca bisa tinggalkan atau buat lagi kebiasaan yang baru. Mungkin ada lagi tanggapan dari yang lain dari Yuli mungkin? Ada? Iya. Mungkin sedikit tambahan posisi sedikit Aca, mungkin kayak ada kata-kata manis lah dari dia untuk Aca, mungkin jangan terlalu memasukkan ke dalam hati agar tidak terlalu berberat juga. Mungkin itu. Terus ya berarti mungkin itu dari Yuli, dari Aca, mungkin dari yang ada? Itu sedikit solusi dari pada Aca
Kontribusi pertanyaan. Kan tadi Aca bilang kalau dia mengajar ke Aca. Kenapa Aca tidak menerimanya? Sedangkan Aca pengen minta kepastian. Belajar tetapi Baik, terima kasih Yanto. Aca minta kepastian, ya memang harus minta kepastian. Tapi kepastian Aca itu karena setelah Aca pikir kalau Aca menikah di usia segini, apalagi bisa bilang usia Aca sama usia dia tuh lumayan jauh. Jadi Aca berpikir lagi kayak di usia Aca yang segini, Aca masih ngajar pendidikan, gitu, masih ada hal yang harus Aca lakukan. Karena dari mungkin pengalaman yang Aca lihat dari teman Aca bahwa nggak semua dunia pernikahan itu indah gitu. Jadi itu buat Aca berpikir kembali untuk menikah di usia yang masih bilang muda. mungkin dia itu tanggapan dari Aca ya, dan juga mungkin saran dari kakak. Nah kan Aca masih bersekolah nih, masih pendidikan. Nah mungkin Aca berpikir nanti atau Aca menikah nih, ini mana yang akan dikejar dulu. Mungkin kalau Aca ingin mengambil di sekolahnya, mungkin Aca lebih fokus untuk belajarnya dan juga melanjutkan pendidikan yang lanjut. Jadi kalau seandainya ada pikiran Aca untuk menikah, mungkin Aca bisa memilih untuk menikah. Mungkin seperti itu aja. Nah mungkin udah selesaikan nih masalah yang dia Aca, mungkin dari solusi dari yang lain, dari kawan yang lain untuk masalah yang Aca tadi ya. Mungkin ini di akhir kegiatan kita. Mungkin kakak mau tanya nih kesimpulan dari apa sih yang bisa dia disimpulkan dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir tadi. Oke, silakan Aca. Dapat Aca simpulkan dari permasalahan Aca sendiri yang menjadi bantuan teman-teman di sini biasanya kesimpulan Aca itu misalnya Aca bisa lebih tidak bergantung pada dia dan tidak terbuai dalam kata manisnya. Aca juga bisa harus memilih mana yang Aca harus dahulukan dan mana yang harus Aca tinggalkan. Oke, bagus ya Aca kesimpulannya. Mungkin kesimpulan dari yang lain dari Yanto, oke silakan. Jadi bagi saya mungkin untuk kedepannya kita jangan terlalu termakan oleh kata-kata manis seseorang, karena itu juga bisa membuat kita negatif. Bagus ya dari yang tadi. Nah itu juga kesimpulan atau harapan lah untuk kita semuanya, gak Aca juga ya. Nah mungkin kesan dan pesan apa sih yang ada rasakan selama mengikuti kegiatan ini? Mungkin ya dari Aca. Kalau dari Aca, kesan ikut perselingkuhan seperti ini tuh ternyata asik ya, karena kita bisa mengeksplorasi apa yang kita rasakan dan berbagi kita kepada teman-teman, dan bisa Aca jangan sampai Aca gitu ya sih. Ya bagus ya Aca, terima kasih Aca. Mungkin dari ada sekian silakan. Menyampaikan pesannya ya Kak. Ini sangat ya Kak, karena dapat memberi dan memberi saran kepada Aca ya Kak. Dan pesannya terutama untuk diri saya sendiri ya Kak, teman-teman, untuk jangan mau jalan hubungan yang tidak jelas seperti ini, karena ini juga tidak sehat ya Kak. Oke, baik, terima kasih ya, bagus dari dia. Nah mungkin dari apa yang kita sampaikan itu mungkin bisa kita terapkan atau kita perhatikan dulu mana yang baiknya dan mana yang buruknya. Mungkin kita nanti sama-sama berkomitmen ya dari masalah yang ada di Aca tadi. Mungkin dari diri kita sendiri juga kita berkomitmen kalau seandainya ada hubungan itu benar-benar kita perhatikan dulu mana yang baik bagi kita dan juga mana yang tidak baik bagi kita. Oke, mungkin ini kegiatan kita. Karena tadi diawali dengan doa, mungkin kita akhiri juga kegiatan ini dengan doa ya. Ini dipimpin siapa yang memimpin? Oke, silakan ya Toh. Oke, terima kasih kepada yang sudah menonton ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mungkin masalah hari berikutnya akan kita bahas ya minggu ke depannya sesuai kesepakatan kita. Dan
Dan juga ucapan terima kasih, semoga dengan masalah yang ada kita bahas tadi bisa menjadi contoh atau harapan kita yang baik kepada diri kita sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.